memulai kegiatan pada pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang kedua kita akan absensi dulu ya untuk memastikan bahwa semuanya hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Acinja Hadir. Bisa Hadir. Alia Hadir. Kita Hadir. Intan Hadir. Aura Hadir. Ida Hadir. Lince Hadir. Reva Hadir. dan Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan hari ini adalah teks eksplanasi. Dari pembelajaran bahasa Indonesia kita bisa tahu ya teks eksplanasi itu apa. Seperti kata-katanya eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai sebuah fenomena. Fenomena ini atau peristiwa ini bisa mengenai fenomena sosial atau fenomena alam. Fenomena alam yang seperti kita ketahui seperti bencana alam tsunami atau gempa bumi atau macam-macam lah longsor dan lain-lain. Sosial ada berbagai macam fenomena ya dalam kegiatan sosial dan kehidupan sehari-hari. Seperti dalam halnya bahasa Indonesia, tapi di sini kita di bahasa Inggris. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahasnya dua, struktur teks dan nanti ada namanya unsur kebahasaan. Untuk struktur teks dibagi menjadi tiga bagian seperti yang kita ketahui dalam teks eksplanasi biasa ada tiga, pembukaan, isi dan penutup. Sesuai yang kita lihat di PPT berikut ini, pembukaannya adalah ya menjelaskan tentang gambaran umum fenomena alam yang akan dijelaskan sebelum akan dijelaskan di yang kedua yaitu isinya. Itu menjelaskan akibat akibatnya yang ditimbulkan dari fenomena yang akan dibahas. Sedangkan penutupnya seperti yang kita ketahui dalam sebuah teks seperti biasa, berisi ulasan atau kesimpulan, serta tanggapan atau pernyataan mengenai fenomena tersebut. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan mengenai struktur teks? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjutkan ya ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dibagi menjadi 4 sesuai dengan merdeka. Untuk merdeka menjadi 4 karena itu pakai bahasa Inggris. Kira-kira untuk perlu ditranslasikan bahasa Indonesia nggak? Tidak Usah. Oke. Dari 4 ini kira-kira ada yang tidak familiar nggak? Causality conjunction, causality conjunction, sama chronological. Untuk noun dan verb tahu? Apa? Coba. Kata kerja yang mana? Nah, noun apa? Kata apa? Kata benda. Kata kerja. Balik ya tadi. Untuk yang causality conjunction, kita mengetahui conjunction adalah konjungsi ya atau kata penghubung. Sedangkan causality di sini artinya seperti sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Seperti contohnya ya disebabkan oleh, dikarenakan, lalu oleh sebab itu dan lain-lain. Jadi kalau kita menjadikan ke bahasa Inggris, contohnya apa ya? Kalau bahasa Inggris sebab akibat. Nah, because of atau bla bla bla. Lalu untuk yang chronological conjunction, chronological kalau kita dengarkan familiar ya sama bahasa Indonesia. Kronologi berarti kan lebih ke penjelasan kronologinya bagaimana dia sudah terjadi. Nah, untuk yang chronological conjunction lebih ke urutan kejadian, urutan kronologi. Jadi seperti contohnya kemudian, habis itu ada lalu, setelah itu dan lain-lain. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ya ada and then, ada after that, atau dan seterusnya. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan untuk unsur kebahasaan? Tidak. Itu sudah cukup. Oke. Kalau begitu, setelah ini akan ada latihan soal.
Mau baca soalnya dulu atau kalian catat dulu soalnya? Mau baca. Baca dulu aja, Bu. Baca dulu. Oke. Ya. Lena? Ayo kasih cewek. Aku banyak sekali. Wah, nanti ujiannya lebih panjang lagi ya? Ini salah satu contoh teksnya mengenai tsunami. Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk membaca? Cukup. Oke, bisa dibaca selama 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, dari paragraf berikut ini sudah kalian baca ya? Sudah. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada 8 kalimat dalam satu paragraf ini. Jadi saya akan hitung 8 anak membaca satu kalimat ya. Dimulai dari depan langsung melingkar begini. Mengulang. Mengulang. Ya. Monggo yang pertama. Tsunami. Tsunami, one of the most destructive natural disasters, are declared by sudden movements in the earth across beneath the ocean. Oke, lanjut. Under the ocean floor The displaced rock pushes water above it like a giant arrow, producing powerful water waves at the ocean surface. This waves spread out from the earthquake source and travel across the ocean until they reach the coastline. As they approach the coastline, their height increases, particularly as they encounter the continental shelf. The sloping parts of the earth cross, reaching from the ocean floor to the land. Lanjut. Tsunamis bring about catastrophic consequences, including severe flooding, loss of lives due to drowning, and extensive damage to property. Lanjut. Is immense waves. These immense waves generated by disturbances such as earthquakes, landslides, or volcanic eruption remain undetectable far out in the ocean. However, once it reaches shallow water, its fast traveling waves cross the land. Dari bacaan di atas kira-kira bisa dimengerti maksudnya atau isi dari paragraf ini ya? Bisa. Lagi kita membacakan kita sambil memahami ya. Ini tentang apa? Tsunami. Tsunami lalu isinya apa lagi? Sebab akibatnya ada nggak? Ada. Lalu ada apa? Ya, selama kalian membaca kira-kira ada dari unsur kebahasaan tadi. Unsur kebahasaan seperti ada apa? Yang pertama kan ada benda. Dan kira-kira dari 4 unsur kebahasaan itu ada nggak di sini? Ada. Lalu setelah kalian membaca paragraf tadi, untuk struktur teks bisa dibedakan yang mana saja? Teks pembukaan, lalu isinya, dan bentuknya. Bisa kan ya? Untuk yang saya jelaskan ulang ya, untuk struktur teksnya, contohnya ada 3 struktur teks: pembukaan, isinya, dan penutupnya. Cara membedakannya, pembukaan pasti ada di kalimat pertama. Kalau isi pasti penjelasan. Kalau penutup ada di kalimat akhir. Ada yang ditanyakan mengenai struktur teks? Tidak. Benar ya? Oke, mari kita lanjut ke latihan soalnya. Oke. Ada 4 soal.
Di sini kalian bisa buka buku kalian masing-masing, kalian tulis soalnya. Bisa dibuka bukunya, ditulis soalnya. Setelah tulis soalnya, nanti saya akan mendadak teks tadi, bisa diisi jawabannya masing-masing. Oke, bisa dimulai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, dikarenakan waktunya sudah berakhir, bisa dikumpulkan ke depan ya. Untuk yang belum selesai, kumpulkan ke depan. Ya, bisa dikumpulkan satu anak. Oke, setelah mengerjakan materi soal hari ini, kira-kira apa ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Tidak. Oke, mari kita review ulang deh ya. Hari ini membahas tentang apa? Teks apa? Explanation Atau teks eksplanasi. Di sini apa aja tadi ada dua. ada struktur teks dan unsur kebahasaan. Perlu disebutkan satu-satu judulnya. Struktur teks Struktur teks ada ingat ya? Isinya apa? Ada tidak? Pembukaan, isi, penjelasan, penjelasan, penutup. Oke, yang kedua tadi unsur kebahasaan isinya ada 4 aja. ada noun, ada verb, ada probability, conjunction, ada chronological conjunction. Kita tepuk tangannya untuk kita. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dan sudah menerimanya dengan baik. Saya suka sekali yang ini. Terima kasih atas waktunya. Bisa dilanjutkan ke pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.